Menjual-jual membantah Krina, nande bapak tur.
Shalom, menjuah-juah, selamat hari Minggu man banta. Mari dage persada kurta kita ras-ras memuji Tuhan dan beribadah pada hari ini. Dan sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa warta jemaat buat kita sekalian. Yang pertama-tama yang kami sampaikan di sini ucapan terima kasih ataupun perpuluhan dari keluarga Diaken Bapak J. Dopinem besarnya Rp500.000. Begitu juga ucapan syukur dari keluarga Bapak Rafael Bangun Rp500.000. Ucapan syukur ini karena hari ulang tahun Perjabun yang ke-8 dan ini posnya kepada Pendeta Erlikasena Brupurba Rp300.000, KKR Rp200.000. Begitu juga ucapan syukur dari keluarga Abang Bapak Putri Barus besarnya Rp1.100.000. Ucapan syukur dikarenakan keluarga dalam keadaan sehat-sehat dan tetap dalam pelawatan Tuhan. Gunanya adalah untuk kesejahteraan pendeta Rp500.000, untuk Alfa Omega, PKE, dan PPOS. Masing-masing Rp200.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan begitu juga kami akan sampaikan karena PJJ kita untuk minggu depan ataupun Jumat tanggal 3 Juli secara online dimulai jam 8 WITA. Sebagai tuan rumah seharusnya Kak Ngenana, tapi karena beliau sudah pindah, maka digantikan oleh keluarga Pertua Bapak Ira Sitepu selaku moderator, Pertua Bapak Kevin Surbakti, dan yang membawa firman pendeta kita, Pendeta Erlikasena. Begitu juga PA Mamre, pada hari ini kita akan lakukan PA live streaming jam 8 selaku tuan rumah Pertua Bapak Eca Ginting, dan moderator Pertua Bapak Ira Sitepu dan firman Tuhan dibawakan oleh pendeta kita. Dan pada hari ini juga kami ingatkan kembali mengenai iuran Taman Mumbul, di mana untuk tahun ini kita diberikan keringanan 50% atau Rp25.000 per kepala. Jadi kami harapkan buat saudara-saudari yang belum melaksanakan atau ikut mengambil bagian, kami harapkan agar dapat menyetorkannya kepada bendahara kita agar ini kita dapat berikan kepada Taman Mumbul. Berikutnya adalah yang berulang tahun. Jemaat dan majelis mengucapkan ulang tahun kepada saudara kita Larry Michael Tarigan, anak permata, tanggal 28 Juni. Pertua Bapak Eca Ginting, tanggal 29 Juni, Mamre. Regina Ukurta Sembiring, 30 Juni, permata. Andika Ginting, 30 Juni, permata. Gina Karinina Bruperangin-angin, 2 Juli, anak permata. Begitu juga ucapan selamat ulang tahun Perjabun buat Bapak Rafael Bangun dan Nande Rafael Bangun Brupandia, tanggal 28 Juni, ulang tahun yang ke-8. Begitu juga Pertua Bapak Kevin Surbakti dan Nora Nade Kevin Surbakti Berukeliat, tanggal 1 Juli, ulang tahun yang ke-19. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tetap memberkati. Demikianlah warta yang kami sampaikan kepada kita pada hari ini, dan kita juga dapat cocokkan dari warta jemaat yang telah dibagikan di grup WA GBKP. Bujur. Saudara-saudari yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari kita memasuki ibadah kita. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus kita mengucap syukur
karena kehidupan kita tetap diberkati dan disertai Tuhan kita saat ini, sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam gereja ini melalui live streaming. Minggu ini adalah minggu pendidikan sesuai dengan kalender gereja GBKP. Hal ini kita peringati karena Allah Bapa juga menghendaki manusia ciptaannya menjadi manusia yang berakal budi, berhikmat, dan bijaksana dengan mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun informal. Pendidikan sangat membantu kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita, dengan sikap hikmat kita merasakan Allah hadir bagi kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3. Ibadah kita dalam nama Allah Bapa yang menjadi sumber kekuatan dan hikmat kebijaksanaan kita, dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan itu, dan dalam nama Roh Kudus yang tetap mengajari kita untuk tetap hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan. Kasih dan damai dari Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Invokasio Matius 5 ayat 1 sampai dengan 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Marilah kita muji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian PKJ 52. Mengaminkan
Jemaat dipersilahkan duduk. Allah pemberi hikmat dan kebijaksanaan kepada bangsanya. Saudara-saudari terkasih, Allah adalah sumber hikmat dan kebijaksanaan di dunia ini. Dalam perjalanan bangsa-bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan Tuhan, Allah terlebih dahulu mempersiapkan bangsanya dengan pengetahuan dan hikmat dari undang-undang yang disampaikan oleh Musa kepada bangsanya. Dengan tujuan agar bangsa Israel menjadi bangsa yang patuh kepada Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, bangsa Tuhan menjadi bangsa berhikmat di antara bangsa yang lain. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 49 ayat 1 sampai dengan 2. Bacaan ini kita baca secara responsorial dan kita lihat bagian kita masing-masing. Kenyataan kehidupan manusia. Tuhan memberikan pengetahuan kepada manusia agar dapat hidup semakin baik, mengarahkan pikiran dan juga perbuatannya. Yang menjadi tanggung jawabnya adalah hidup yang berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga tampak dalam kehidupan keluarga yang semakin baik. Kami mengaku ya Tuhan, betapa seringnya kami tidak memakai kekuatan dan hikmat yang Engkau berikan dalam kami mendidik anak dan cucu kami. Keinginan kami yang kami utamakan, sehingga kami tidak sejahtera dalam keterbatasan kami, sehingga apa yang kami ajarkan menjadi kesusahan bagi kami sendiri. Kita meminta kekuatan yang berasal dari Tuhan agar kita dimampukan hidup dalam hikmat-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 332 ayat 1 sampai dengan 2. Diberikan Tuhan pada
Jemaat, kami persilahkan berdiri. Firman Allah meneguhkan manusia dalam kebijaksanaannya. Allah penuh kasih dan maha baik. Allah berkata dalam kitab Ulangan 6 ayat 18a, haruslah engkau melakukan apa yang baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu. Kita bersukacita atas kebaikan Tuhan. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415 ayat 1 dan 2. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Jemaat, kami persilahkan duduk. Pembacaan firman Tuhan bagian pertama terambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Firman ini akan saya bacakan untuk kita semua. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datangnya dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang berdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.
Jemaat Tuhan sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan pertolongan-Mu pada saat ini Bapa. Kami kembali bersekutu melalui ibadah live streaming kami ini Bapa, untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan ditaburkan oleh hamba-Mu ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, sehingga kami betul-betul mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk diubahkan oleh firman-Mu Bapa. Kami juga mohon penyertaan dan pertolongan-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini Bapa, sehingga firman-Mu dapat senantiasa diberitakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga, berkuasalah dalam hati kami, berkuasalah Tuhan dalam firman-Mu yang sebentar lagi akan kami terima. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi bahan khotbah kita pada hari Minggu Pendidikan hari ini, yaitu Amsal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Jemaat kami mohon untuk membuka Alkitab. Amsal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Dan ini akan kita bacakan secara antiponal. Perempuan ayat yang ganjil dan laki-laki ayat yang genap. Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Perempuan ayat yang ganjil dan laki-laki semuanya membacakan ayat yang genap. Kita mulai. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Pendidikan. Minggu Pendidikan untuk menanamkan, untuk mengingatkan kita kembali pentingnya pendidikan. Dan apa yang menjadi dasar dari pendidikan di dalam iman kekristenan adalah Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu adalah pondasi segala pengetahuan bagi umat percaya. Pada zaman dahulu, pendidikan teologi itu disebut juga adalah induk dari segala ilmu. Ya, pendidikan teologi adalah disebut juga induk dari segala ilmu. Karena itu mungkin universitas besar itu dulunya ada jurusan teologi. Ya. Tapi sekarang ya, ada pergeseran bahwa teologi itu bukan lagi ilmu yang senantiasa bisa dipelajari. Tapi teologi itu penekanannya sekarang adalah pribadi yang mencari ilmu. Pribadi yang mencari ilmu itu harus memiliki pondasi pengenalan akan firman Tuhan. Itu yang menjadi penekanan saat ini.
Karena itu bagaimana kita harus memahami pendidikan. Pendeta Dr. Andar Ismail dalam salah satu tulisannya, beliau mengatakan demikian. Hidup adalah mewarisi dan mewariskan banyak hal dari masa lampau kepada generasi mendatang. Demikianlah dipahami pendidikan itu. Mewarisi dan mewariskan banyak hal dari masa lampau ke masa yang akan datang. Kalau kita baca di Markus 12, di situ ada istilah, ada sebutan ahli waris. Pendidikan itu berarti apa? Kita mewariskan, kita mempersiapkan ahli waris akan firman Tuhan, akan dunia ini. Akan segala apa yang sudah akal budi yang sudah berikan, yang Tuhan sudah berikan dan sudah dikembangkan oleh manusia. Dan itu menjadi warisan bagi anak cucu kita. Jemaat Tuhan, kitab Amsal ini yang menjadi pembacaan dalam khotbah kita tadi merupakan di Amsal Salomo, di mana dia merefleksikan pentingnya didikan orang tua. Salomo merefleksikan pentingnya didikan orang tua. Mengapa orang tua? Karena orang tua keluarga merupakan pendidik ataupun pengajar utama. Jika ada di antara kita yang merasakan sekolah itu merupakan pendidik utama dalam kehidupan anak-anak kita, bertobatlah untuk orang tua. Karena pendidik dan pengajar utama seorang anak merupakan orang tuanya sendiri. Refleksi Salomo ini juga memperlihatkan bagaimana ajaran orang tuanya yaitu Daud yang patuh dan takut akan Tuhan mempengaruhi kehidupan Salomo sendiri. Saya percaya keputusan Salomo untuk meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan ketika Tuhan menawarkan, ayo berikan permohonanmu. Apapun yang kamu minta akan saya kabulkan. Dan ketika Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan, saya merasa juga itu bagian dari didikan yang sudah diajarkan oleh orang tuanya Daud. Oleh teladan yang sudah ditunjukkan orang tuanya, dan itu tentu mempengaruhi kehidupan dan keputusan Salomo dalam hidupnya sebagai anak. Jemaat Tuhan, betapa pentingnya didikan orang tua, betapa pentingnya seorang anak memberikan telinganya untuk mendengarkan didikan orang tua. Kalau kita perhatikan di Amsal ini, dengar. Ada kata mendengar. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mendengar ini ada dua. Yang pertama adalah to hear. Mendengar tanpa memberi perhatian. Saya bisa saja mendengar musik yang berlalu tanpa memberi perhatian khusus untuk musik itu. Suara-suara yang ada di sekitar kita. Saat ini mungkin kita mendengar banyak hal, tapi kita itu dalam artian to hear, mendengar tanpa memberi perhatian. Kata yang kedua yaitu to listen, mendengar dengan menyimak, mendengar dengan memperhatikan. Saat ini kita kembali mendengar banyak hal, tapi semua kita jemaat Tuhan menyimak khotbah ini. Artinya kita listen, to listen, mendengar dengan menyimak dengan baik-baik. Dan Amsal ini sebenarnya menuliskan dalam bahasa Inggris, kalau kita baca dia menuliskan kata listen. Artinya anak tidak hanya mendengar sekedarnya terhadap ajaran orang tua, tapi betul-betul memberi perhatian penuh, menyimak dengan tekun. Untuk mendapatkan didikan, untuk mendapatkan kebijaksanaan dan hikmat dari didikan orang tua, tidak bisa hanya sekedar mendengar, tapi harus memberi perhatian dan aktif
menyimak, to listen. Dengan begitu kita akan mendapatkan apa yang diajarkan oleh orang tua. Nah, pada zaman dahulu mungkin listen, mendengar adalah metode pendidikan yang paling sering dilakukan. Ya, yang paling sering dilakukan dan paling umum dilaksanakan. Tapi dalam zaman sekarang ini metode pendidikan sudah semakin banyak. Ada peneliti Ross dan Nicole yang pada tahun 2002 merilis penelitiannya untuk 5.000 siswa dari dari kelas 5 sampai 12. Kelas 5 sampai kelas 12 di Amerika, Hong Kong, dan Jepang. Mereka merilis hasil penelitiannya yang menunjukkan bagaimana kecenderungan belajar seorang anak ini. Mereka menemukan bahwa anak akan belajar secara visual sebanyak 29%. Secara auditori, mendengar, itu 34%. Dan kinestetik, mungkin sentuhan, gerakan, praktek, itu sebanyak 37%. Ya. Jadi visual itu dapat diserap 29%, auditori, mendengar itu 34%, dan kinestetik 37%. Ya, itu metode pendidikan yang banyak dilakukan sekarang ini. Jadi dengan to listen itu 34% segala didikan yang diperdengarkan bisa diserap oleh anak-anak. Ya. To listen mungkin bukan metode pendidikan yang paling baik, karena yang paling baik adalah kinestetik. Tapi ketika Amsal menggunakan kata listen, dengar, itu juga menyatakan adanya kepatuhan di situ. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga menekankan adanya kepatuhan. Karena itu saya menyimpulkan bahwa to listen yang dipakai Amsal ini adalah auditori dan sekaligus juga adalah kinestetik. Mendengar dan menuntut kepatuhan sekaligus melakukan apa yang disimak, apa yang didengar. Jadi ini memang proses belajar yang luar biasa yang mengharuskan kita mendengar sekaligus melakukan apa yang kita dengar itu. Namun intinya adalah sebenarnya bagaimana kita betul-betul dapat menyerap ajaran itu. Itulah didikan yang dimaksud di dalam Amsal ini. Dan siapa yang dididik? Siapa yang dididik? Penekanannya adalah dalam Amsal ini, hai anak-anak. Hai anak-anak. Anak-anak muda menjadi sasaran untuk dididik. Supaya kelak memiliki bekal. Mereka diperlengkapi, dibekali, diberi pengertian bagaimana cara menjalani hidup yang baik dengan berbagai persoalan yang akan mereka hadapi. Dan mengapa pengajarnya orang tua? Karena orang tua dipercaya sudah terlebih dahulu menjalaninya. Sudah terlebih dahulu. Karena itu orang tua berkewajiban mempersiapkan anak-anaknya dengan sungguh sangat baik. Dan modal utama orang tua sebagai guru, sebagai pendidik apa? Ya. Modal utama kita bukan pengetahuan kita, bukan kepintaran kita secara intelektual. Modal utama orang tua sebagai guru, sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya adalah rasa takut akan Tuhan itu. Takut akan Tuhan menjadi modal utama. Karena itu lidah dan perbuatan orang tua itu juga menjadi metode didik. Metode pendidikan yang paling baik bagi orang tua. Dengan perkataan dan perbuatan yang selaras. Dengan hati yang takut akan Tuhan. Itu menjadi modal
orang tua menjadi seorang pendidik, seorang guru yang baik bagi anak-anaknya. Kalau kita melihat pengalaman, kita bisa searching di Google semua jemaat. Orang Israel bagaimana cara dia mendidik anaknya dari sejak dalam kandungan. Asupan gizi orang tua sangat diperhatikan, diutamakan untuk memakan produk kacang-kacangan karena itu bagus untuk perkembangan otak. Diperdengarkan musik sejak dari dalam kandungan. Diperdengarkan perkataan-perkataan yang baik, firman Tuhan dibacakan untuk anak yang masih dalam kandungan. Bahkan ibunya harus aktif untuk mengerjakan soal-soal hitungan. Itu untuk apa? Untuk melatih anak yang ada di dalam kandungan. Metode pendidikan orang Israel. Kalau kita perhatikan di Asia, orang Jepang mengajarkan disiplin dari sejak kecil. Budaya antri lebih penting daripada kepintaran dalam berhitung. Karena menurut mereka untuk mengajarkan antri itu butuh 12 tahun. Kalau untuk belajar berhitung cukup 3 bulan saja anak-anak sudah bisa pintar berhitung. Karena itu dari sejak anak-anak kecil sampai umur 12 tahun. Penekanan utamanya adalah kedisiplinan, budaya antri. Demikian orang tua di berbagai negara sangat mementingkan pendidikan bagi anak-anaknya. Pendidikan kita akui merupakan investasi besar. Orang tua berani bayar mahal untuk pendidikan anaknya. Tidak ada orang tua yang akan merasa rugi jika anaknya mau sekolah pasti dibiayai. Diupayakan, mau berhutang di sana sini. Orang tua rela anak-anak muda sekalian dimanapun sekarang ini mengikuti kebaktian. Orang tua rela. Saya ingat bapak saya mau kursus ini Pak. Boleh. Mau kursus bahasa Inggris, mau kursus matematika, mau kursus fisika, mau kursus banyak hal. Saya ingat perkataan beliau mendiang bapak saya. Kursuslah dimanapun kamu mau. Daftarkan saja di mana kamu mau. Uangnya minta berapa saja kepada Bapak. Padahal saya tahu pada saat itu orang tua saya berapa penghasilannya dan berapa yang bisa disediakan untuk kebutuhan kita. Saya kira hati orang tua dimanapun saat ini untuk mendukung anak-anaknya akan rela melakukan hal yang sama. Memberikan yang terbaik, investasi besar bagi orang tua terhadap anak-anaknya. Salah satunya adalah pendidikan anak-anak. Ya. Aset yang berharga. Jangan kita pahami aset investasi dan aset yang saya katakan adalah bersifat negatif. Untuk kemudian orang tua akan mendapatkan hasil dari investasi dan asetnya. Tidak seperti itu. Ya. Kalau Ulangan 6 ayat 4 sampai yang 9 ayat yang ke-7 saya bacakan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya di segala tempat. Cara mendidik orang tua. Aset dan investasi pendidikan yang paling berharga adalah didikan hikmat. Kembali lagi didikan orang tua kepada anak. Bukan untuk mencari untung. Bukan untuk nanti dikembalikan investasinya ataupun ditambahkan asetnya. Karena yang paling membanggakan bagi orang tua adalah didikan hikmat yang orang tua tanamkan bagi anak-anaknya. Itu membuat anak-anaknya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Iman, hati yang takut akan Tuhan, itu yang diwariskan kepada anak-anak. Karena itu ayat 6 yang mungkin juga dalam Amsal dan mungkin juga ini adalah kutipan dari tema kita hari ini. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah ia,
maka engkau akan dijaganya. Jangan meninggalkan hikmat, tapi kasihilah hikmat. Love wisdom. Ya. Tema kita hari ini adalah kasihilah, cintailah kebijaksanaan. Love wisdom. Kenapa mengasihi? Karena dalam belajar, dalam melakukan didikan, saya ada istilah OHO, pakai otot, pakai hati, pakai otak. Ya. Kenapa saya letakkan hati di tengah? Karena hati menjadi pusat penggerak otot dan menjadi pusat penggerak hati. Jika otot kita pakai untuk menggerakkan hati dan menggerakkan otak kita, hasilnya kehancuran. Ketika otak kita pakai untuk menggerakkan hati dan menggerakkan otot kita, hasilnya juga tidak akan membawa kebaikan. Ya. Tapi ketika kita memberi hati yang dipenuhi hikmat dan rasa takut akan Tuhan, menggerakkan otot kita, menggerakkan otak kita, saya yakin dan percaya menghasilkan kebaikan. Love, wisdom yang menggerakkan kita sekalian. Ada ilustrasi yang mungkin sering sudah kita dengar. Ada dua orang murid yang berdebat. Mereka menghadap gurunya. Ya, dan mereka menghadap gurunya dan meminta gurunya menjadi juri. Mereka berselisih tentang hitungan 3 kali 7 itu berapa. Yang pintar, murid yang pandai mengatakan hasilnya 21. Tapi murid yang bodoh bersekukuh hasilnya 27. Karena itu mereka menghadap gurunya. Kemudian murid yang bodoh ini mengatakan, gurulah yang jadi penentu. Jika saya yang benar, kata murid yang bodoh ini tadi, haruslah dicambuk teman saya ini 10 kali. Tapi kalau jika saya salah, saya bersedia dipenggal kepala saya, kata murid yang bodoh ini tadi. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang dilakukan guru adalah dia mengambil cambuk dan mencambuk murid yang pintar 10 kali. Tentu proteslah murid yang pintar ini tadi. Kenapa saya dicambuk? Sudah betul-betul itu 3 kali 7 jawabannya 21. Kenapa saya dicambuk? Apa yang diperkatakan oleh guru kemudian? Saya mencambuk kamu bukan untuk hasil hitunganmu, karena hasil hitunganmu benar. Tapi untuk ketidakbijaksanaanmu, ya, untuk ketidakhikmatanmu, yang mau berdebat dengan orang yang bodoh yang bahkan tidak tahu berapa hasilnya 3 kali 7. Engkau mau berdebat dengan dia yang tidak tahu 3 kali 7 itu adalah 21. Itu berarti engkau tidak berhikmat. Karena itu saya guru lebih baik melihatmu dicambuk 10 kali dan menjadi arif dan bijaksana, daripada saya melihat ada 1 nyawa terbuang sia-sia dalam kebodohannya. Ya. Itukah perkataan guru kepada muridnya. Bukan untuk hasil, karena hasilnya 3 kali 7 itu 21 benar. Tapi ketika dia mau berhadapan ya, dengan orang yang tidak berhikmat. Dan lebih baiklah si murid mendapat rasa sakit yang sebentar untuk kemudian menjadi bijaksana dalam waktu yang sangat panjang dalam hidupnya. Jemaah yang dikasihi Tuhan, selalu ingin belajar. Bukan untuk sekedar pintar, tapi untuk menjadi bijak.
Kita boleh merasa sakit sebentar ketika belajar. Kita boleh merasakan kesusahan untuk belajar. Tapi percayalah bahwa apa yang kita pelajari, kita akan menjadi bijak dan itu akan sangat berguna bagi kehidupan kita. Yang dicari adalah hikmat yang dari atas. Yang ditekankan dan yang ditanamkan oleh guru ini tadi bukan sekedar ilmu, tapi adalah hikmat yang dari atas. Yakobus 3 ayat 17 yang menjadi pembacaan kita tadi hari ini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itulah hikmat yang dari atas. Dan itu belajarnya seumur hidup. Belajarnya seumur hidup. Bukan sekedar belajar 1 tahun, 2 tahun, 6 tahun belajar lulus. Tidak, seumur hidup. Seumur hidup belajar mencari hikmat yang datangnya dari atas. Mengasihi dan melakukan hikmat berarti memperoleh hidup dan umur yang panjang, kata penulis Amsal. Mengasihi dan melakukan hikmat itu berarti ada 3. Yang pertama, memperoleh hidup dan umur yang panjang. Yang kedua adalah kekayaan. Glorious crown. Dan yang ketiga adalah kehormatan. Great honor. Ketiga hal ini yang akan dicapai dan akan diterima oleh seluruh umat Tuhan yang memberi dirinya untuk mengasihi dan melakukan hikmat yang datangnya dari Tuhan saja. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan pertolongan-Mu. Saat ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan yang memampukan dengan pertolongan Roh Kudus. Firman-Mu dapat berbuah dalam hati dan pikiran dan kehidupan kami sehari-hari. Kami tampil menjadi orang percaya yang penuh hikmat. Karena didikan-Mu telah kami terima Tuhan. Dan kami telah siap sedia untuk melaksanakannya. Berikan kami hati yang penuh kerinduan untuk senantiasa mau memberi diri kami. Mendengar dan melakukan didikan Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang berhikmat dan bijaksana. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Sebelum kita memberikan persembahan kita mendengarkan persembahan pujian dari Nora Pertua Nande Kevin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu.
Terima kasih buat pujian yang sudah dipersembahkan oleh Nora Bertuan kita, Nande Kevin. Saatnya kita memberikan persembahan ucapan syukur kita. Saat ini diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri. Dan yang menjadi dasar firman Tuhan dalam kita memberikan persembahan yaitu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita bernyanyi PKJ 146. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita tiba pada doa persembahan dan syafaat kita. Kami memberikan kesempatan bagi seluruh jemaat untuk masing-masing terlebih dahulu menaikkan doa pribadi secara pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita satukan hati dan doa kita. Terima kasih Bapa atas penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami rasakan setiap-tiap harinya dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang masih Tuhan juga berikan pada kami untuk kami bisa saling mengasihi. Kami juga mengucap syukur untuk jemaat Tuhan yang masih Tuhan berikan juga kesempatan untuk bersekutu dalam ibadah-ibadah kami yang ditunjang oleh teknologi yang ada sekarang ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pertolongan-Mu. Pada saat ini Bapa, kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu. Keberadaan GBKP Denpasar ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau yang mengeratkan kembali tali kasih persaudaraan sebagai jemaat yang Tuhan telah bentuk. Tetap Engkau bimbing kami
dalam firman-Mu Tuhan. Tetap Engkau kuatkan dengan percaya kami. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu Bapa walaupun tidak bertemu tapi memiliki kerinduan untuk senantiasa bersekutu. Untuk senantiasa mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh Runggun. Demikian juga yang kami lakukan pribadi di tengah keluarga kami masing-masing. Kami mohon Bapa, Engkau yang tetap mempersatukan kami dalam persekutuan yang indah dan mesra dalam Runggun GBKP Denpasar ini. Kami juga memohon penyertaan dan pertolongan-Mu Bapa bagi seluruh jemaat-Mu satu persatu. Tuhan tolong lawat jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Dalam segala pergumulan kami sekarang ini Bapa, Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, dalam pribadi lepas pribadi jemaat-Mu Bapa. Tuhan yang memberikan kesehatan bagi tubuh jasmani jemaat-Mu satu persatu. Tuhan yang memampukan kami untuk senantiasa hidup tertib, ikut anjuran pemerintah sehingga kami dijauhkan dari kuasa sakit penyakit virus corona ini Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, kesepikiran. Kami jemaat Tuhan beserta seluruh lingkungan di mana kami tinggal. Sehingga dalam ketertiban kami dalam ikut anjuran pemerintah dan menjaga kesehatan Bapa, kami dan sekeluarga masing-masing jemaat-Mu beserta lingkungan di mana kami tinggal betul-betul dijauhkan dari kuasa sakit penyakit dan virus corona secara umum Tuhan. Kami percaya juga Bapa, Tuhan Engkau yang memberkati seluruh para medis, pemerintah yang mengusahakan yang terbaik bagi penanganan penyelesaian virus corona ini, baik untuk memutus mata rantai, demikian juga Bapa untuk mengobati pasien-pasien yang terjangkit. Semua kiranya Tuhan mampukan dan berkati mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sepenuh hati Tuhan. Sehingga pandemi ini dapat segera berakhir tidak hanya dari kehidupan kami, dari Indonesia juga dan dari seluruh dunia ini. Kami percaya Bapa, kami Tuhan mampukan untuk mengatasinya. Karena itu di tengah kesulitan kami Tuhan Engkau hadir dan memberi kekuatan bagi kami. Kami juga mohon penyertaan dan pertolongan-Mu untuk seluruh jemaat-Mu Bapa. Dalam kekhawatiran tentang virus ini juga Bapa mempengaruhi kehidupan perekonomian jemaat-Mu satu persatu. Dalam pekerjaan mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan, yang mengalami pasang surut dalam usahanya Bapa. Engkau yang menguatkan iman percaya seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memberikan kami akal budi. Kami mohon Tuhan mampukan kami mempergunakannya dengan baik. Sehingga kami dapat mempergunakan hambatan ini menjadi sebuah peluang di mana kami bersama keluarga kami tetap dapat bertahan menjalankan kehidupan kami. Mendapatkan berkat-berkat rezeki dari Tuhan saja. Karena itu berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu yang ajaib. Dan Engkau yang memelihara seluruh jemaat-Mu saat ini. Kami percaya kami tidak akan hidup dalam kekurangan. Karena kami punya Tuhan yang besar. Yang memiliki segala sesuatunya. Dan yang menciptakan dunia ini. Tuhan, pelihara seluruh jemaat-Mu dimanapun sekarang ini berada. Kau yang mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan hidup kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk jemaat-Mu yang mengingat Tuhan melalui perpuluhannya. Keluarga Diaken Bapak Jedo Pinem. Tuhan berkati sekeluarga hamba-Mu ini. Senantiasa tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Engkau yang memberkati segala harapan dan cita-cita dalam kehidupan. Rencana-rencana masa depan Tuhan yang memberkatinya sehingga semua dapat terlaksana pada waktunya Tuhan. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak pendidikannya juga Engkau berkati Bapa sehingga anak-anak dalam keluarga juga senantiasa dapat merasakan berkat-berkat Tuhan nyata. Dalam pekerjaan, usaha dan pelayanannya sekeluarga senantiasa Tuhan mampukan untuk melakukan yang terbaik. Kami juga mendoakan untuk keluarga Bapak Rafael Bangun. Tuhan Yesus, keluarga ini mengucap syukur karena mereka merasakan penyertaan Tuhan dalam rangka hari ulang tahun pernikahan yang ke-8. Tuhan berkati sekeluarga senantiasa sehat, merasakan damai sejahtera Kristus dalam kehidupan keluarga, tetap harmonis, saling mengasihi
di dalam keluarga. Tumbuh kembang anak-anak kami juga serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sehingga tumbuh kembang anak-anak berdua dalam keluarga sehat sempurna baik jasmani maupun rohaninya. Kami juga mendoakan keluarga Bapak Putri Barus yang juga merasakan berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan keluarga ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak sehat. Usaha-usaha yang dijalankan diberkati Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan keluarga ini, mereka senantiasa merasakan penyertaan Tuhan. Dan senantiasa bersyukur untuk segala sesuatu yang dapat mereka terima dalam kehidupan mereka. Kami serahkan keluarga-keluarga ini dalam tangan-Mu Bapa, Engkau yang berkuasa di tengah-tengah keluarga ini. Kami juga mendoakan Bapa untuk rencana-rencana Runggun di hari-hari yang akan datang, baik dalam program perpulungan jabu-jabu, PA-PA kategorial, seluruhnya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau tuntun kami sehingga seluruh kegiatan ini dapat berjalan dengan baik juga. Kami juga mendoakan jemaat yang berulang tahun, yaitu Larry Michael Tarigan, Pertua Bapak Eca Ginting, Regina Ukurta Sembiring, Andika Ginting, Gina Karenina Beru Pranginangin, seluruhnya saudara-saudara yang kami kasihi ini Bapa, dalam pertambahan usianya, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu senantiasa berkuasa dalam hati dan pikirannya. Tuhan cukupkan segala keperluan kebutuhannya, segala harapan dan doa-doa yang dia sampaikan kepada Tuhan, Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan. Dalam bertambahnya usia semakin bertambah dewasalah juga kiranya iman percaya saudara-saudara kami yang berulang tahun periode 28 sampai 4 Juni sampai 4 Juli ini. Kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan dua keluarga, yaitu Bapak Rafael Bangun dan Nande Rafael Bangun. Juga Pertua Bapak Kevin Surbakti dan Nora Nande Kevin Surbakti. Berukeliat Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kedua keluarga yang merayakan terbentuknya keluarga yang dikasihi Tuhan. Engkau yang berkuasa dalam kehidupan keluarga mereka Bapa, memberikan keharmonisan, kesatuan hati dan pikiran, menjalankan rumah tangga seturut dengan kehendak Tuhan dan dalam tuntunan tangan Tuhan saja. Engkau berkati, berikan senantiasa cinta kasih yang semakin mendalam dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini Bapa. Kami juga mendoakan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati agar semua persembahan kami dapat dipakaikan dengan baik bagi pelayanan kami di gereja ini. Dan apa yang masih tersisa pada kami, Tuhan mampukan kami memakaikannya dan menggunakannya dengan baik. Sehingga segala sesuatunya dapat tercukupkan dalam kebutuhan dan keperluan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mendoakan pendidikan anak-anak kami permata dan sekolah minggu. Tuhan berkati agar anak-anak kami mampu menjalankan pendidikannya dengan metode jarak jauh sekarang ini. Mampukan anak-anak kami juga menyerap ilmu dari gurunya dengan metode pembelajaran yang ada sekarang ini. Tuhan berikan masa depan yang baik dan cerah kepada anak-anak kami yang sekarang berjuang dalam pendidikannya. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengharapan kami, ini doa syafaat kami. Yang kami serahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan tekad kita di hadapan Tuhan. Ada bagian Moria, Mamre, dan anak. Mari kita perhatikan bagian kita masing-masing. Saudara-saudari terkasih, kita telah menerima hikmah dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Mari kita pakaikan dalam kehidupan kita dan kita bertanggung jawab untuk mengajarkannya kepada anak-anak dan cucu kita. Bagaimana janji kita kepada Tuhan?
Mari kita teguhkan tekad kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 400. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetaplah hidup penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Dan untuk memampukan kamu sekalian melakukan dan menyampaikan hikmat kebijaksanaan itu, terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang telah memanggil kamu ke hadirat kemuliaan-Nya yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dia yang menjadikan kamu kuat dan teguh. Bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan syukur melalui doa kita masing-masing atas berjalannya ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Amin.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, indah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan